putusan pengadilan, yakni dalam kasus rumah sakit rumah sakit umum. Nah, yang menarik itu dalam jumpa persnya tadi, Dr. Abdul Khair Ramadan ini, Ketua Tim Eksaminasi, menyimpulkan ada plagiasi dalam putusan ini. Ini menarik. Saya akan ajak Anda untuk bergabung dan langsung ngobrol dengan Dr. Abdul Khair Ramadan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini saya jadi agak bingung ini, kok ada muncul istilah plagiasi ini, kayak di kampus saja ini. Itu sebenarnya gimana duduk persoalannya ini, Bung Abdul Khair? Ya, begini. Kami, ya terutama saya, tiap hari saya melakukan penelitian kajian, bukan hanya terhadap kasus RSUMI, kasus apapun. Jadi sudah terbiasa melakukan penelitian, investigasi, terutama terhadap literatur. Karena dalam putusan pengadilan, dalam hal ini putusan RSUMI, itu sangat banyak penerapan hukum yang menurut kami itu tidak sesuai dengan azas, sesuai dengan prinsip. Apa salah satunya? Nah, salah satunya adalah penggunaan analogi oleh majelis hakim. Padahal analogi itu hal yang dilarang tegas-tegas dalam hukum pidana karena bertentangan dengan azas legalitas. Seperti contoh dalam perkara tersebut, hakim telah memperluas makna keonaran di masyarakat. Keonaran di masyarakat menurut penjelasan pasal Akwo itu kekacauan. Dan sifatnya sudah jelas adalah fisik. Karena pada tahun 1946 itu belum ada itu dikenal dunia maya dalam pengertian kita sekarang, media sosial. Ya. Dan itu tidak boleh diterapkan analogi. Analogi hal yang dilarang, haram. Jadi sesuatu hal yang dilarang itu tidak boleh. Nah, lucunya lagi, keonaran di dunia maya ini, di media sosial, itu sebagai akibat dengan terjadinya kesengajaan secara atau sadar kemungkinan. Jadi ada konsep memang itu kesengajaan itu kan dibagi tiga. Ada dengan maksud, itu paling tinggi. Ada sadar kepastian, ini sadar kemungkinan. Nah, majelis hakim mengutip pendapat itu dari internet, dari hukum online, dan atau dari skripsi. Perlu sekali saya tegaskan, dari skripsi. Kalau dilihat waktunya, lebih pertama hukum online, baru skripsi, baru putusan hakim. Pertanyaan saya, apakah wajar putusan pengadilan merujuk kepada skripsi atau ke hukum online? Kalau dia merujuk ke buku para ahli, baik hukum Belanda maupun ahli hukum Indonesia, itu bagus. Kita dapat merujuk, kita dapat melihat apakah benar yang dikutip itu. Sepanjang tidak ada rujukannya, referensinya, ini menimbulkan kecurigaan. Apakah benar matan, isi, substansinya itu sesuai dengan apa yang dikatakan? Nah, yang mengatakannya kan nggak disebutkan. Bagaimana kita menginvestigasi? Tapi setidaknya saya berinisiatif terhadap hal yang meragukan, saya periksa melalui sistem yang tersedia di internet. Dan ternyata itu membuktikan adanya plagiarisme. Plagiat itu ya kalau kita bahasa sekarang itu kan copy paste, Bang Arif. Salin ditempel melak-melak gitu. Nah, dalam putusan ini ditempel, disalin itu dari di Kompas itu, ya demikian yang terjadi. Hanya saja terhadap kata-kata tertentu diganti. Misalkan kata pelaku diganti terdakwa, kata iya diganti terdakwa. Selebihnya sama persis. Nah, ini kan tidak adil. Mengopas tanpa menyebutkan sumber referensinya dan diambil melek-melek gitu. Bahasa Betawinya kan melek-melek, bulat-bulat. Nah, dan kemudian
penggunaan dari teori sengaja sebagai kemungkinan ini diterapkan tidak pada tempatnya. Saya bisa membuktikan secara ilmiah, secara analisis teori. Saya sudah menyimpulkan tadi, dalam corak kesengajaan itu ada 3. Yang paling tinggi itu dengan maksud. Pelaku, pembuat, menghendaki perbuatan dan akibatnya. Dikehendaki. Yang kemudian kedua, derajat lebih rendah itu dolus directus. Perbuatan dia dikehendaki, tapi akibat tidak dikehendaki. Tapi secara sadar kepastian pasti terjadi. Oleh karena itu dia harus terjawab. Derajat lebih rendah, paling rendah, itu adalah sadar kemungkinan. Dalam tinjauan literatur yang lain, sadar kemungkinan ini, bewusdin ini, bisa terjadi dalam hal dolus eventualis. Antara bewusdin dengan dolus eventualis, itu pun dia para ahli berbeda pendapat. Ada khilafiyah. Kenapa? Karena putusan tersebut antara bewusdin dengan dolus eventualis disamakan. Padahal dolus eventualis menurut teorinya dia adalah kesengajaan dalam bentuk kelalaian yang paling tinggi. Itu kan beda. Itu disebut kulfalata. Terlepas dari perbedaan itu, pendapat yang sahih, yang kuat, apabila kesengajaan dikaitkan dengan penyertaan, maka di dalam penyertaan pasal 55 ayat 1 ke 1, maka dalam pernyataan itu ada dolus premeditatus, ada pemufakatan jahat. Oleh karena itu kesengajaannya bukan dengan kemungkinan, pasti al-ohmah dengan maksud. Nah ini hakim mengambil kesengajaan kemungkinan dikaitkan dengan penyertaan delnaming. Kalau penyertaan, seseorang dalam terlibat penyertaan pasti ada perjumpaan kehendak, ada meeting of mind. Dan semuanya menghendaki perbuatan diketahui dan dikehendaki karena sudah ada perencanaan mufakat jahat. Nah, apa mungkin kalau misalkan Habib Rizik bilang tentang kesehatannya, kondisi kesehatannya saya sehat, ini dianggap penyertaan antara Dokter Anita Atat, Habib Hanif dan Habib Rizik sendiri, sudah ada mufakat jahat untuk ngomong itu sebagai kejahatan untuk menimbulkan akibat berupa keonaran di masyarakat. Kan aneh. Padahal kalau kita runtut, ya, kita lihat dan hakim mengakui itu kan dalam rangka memberikan respon, terutama menenangkan umat. Yang bicaranya juga kan beda, waktunya beda. Pertamaan Dokter Andi Tatat, Habib Hanif, baru Habib Rizik. Nah itulah masalahnya. Diambil melek-melek itu uraian tentang sengaja dengan kemungkinan, kemudian dijadikan unsur pertimbangan, dan oleh karena itu disebutkan telah memenuhi unsur dengan sengaja menerbitkan keonaran di masyarakat. Ini kan membingungkan. Ya kalau menurut saya ditanya, bagaimana putusan ini? Cacat. Kenapa? Skripsi, tesis, disertasi, kalau ada plagiat, ya, batal, bisa dibatalkan. Gelarnya itu bisa dicabut karena plagiat. Dalam dunia kampus itu, plagiat itu berbeda tiap kampus. Misalkan dicek berapa persen, apakah 20, 30. Misalkan kalau 30% ada persamaan, itu ditolerir. Kalau 30% tidak boleh. Hakim itu 60% plagiatnya. 60% dan tidak menyebut 60%. Tidak menyebut sama sekali. Ya. Okay. Ya kalau di disertasi, di tesis, skripsi, ya walaupun ada persamaan pasti ada persamaan. Tapi kan disebut ada footnote-nya atau dalam kurung disebutkan, misalkan Abdul Khair Ramadan titik 2 tahun berapa, 2012 halaman berapa, kita bisa cek. Nah ini nggak ada. Oke. Nah kalau plagiasi itu akan lebih pada moral saja ya, tidak ada implikasi apapun. Dalam kasus ini selain masalah moral, cacat moral, tapi ada implikasi, ada orang yang dihukum karena
pendapat yang plagiasi tadi kan jadi masalahnya. Iya, nah ini tidak ada memang delik terhadap putusan demikian, nggak ada delik karena ini ya sudah menjadi otoritas majelis hakim yang tidak dapat dibatalkan dengan prosedur selain upaya hukum gitu. Kalau